bertiga. Nah, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pembelajaran kita. Pertama, sudah dengar suara saya ya? Terima kasih telah mengaktifkan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, sudah siap semua untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Siap, insya Allah. Siap ya. Siap, insya Allah. Sesuai dengan pembelajaran kita, jadwal pembelajaran kita pada saat ini, yaitu kita akan membahas terkait capaian pembelajaran. Ya. Saya akan membagikan saya akan membagikan presentasi saya. Mohon izin ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Sudah tampak? Sudah tampak ya? Ya, sudah tampak? Iya, sudah kelihatan, Pak. Oke. Baik, terkait dengan capaian pembelajaran ini ada di perangkat ajar. Kali ini kita akan membahas terkait perangkat ajar yang ini berkaitan dengan penyusunan kerangka kurikulum nantinya ya. Nah, ini panduannya. Pada modul ini Bapak Ibu sekalian akan belajar tentang perangkat ajar yang bertujuan diharapkan nanti di akhir sesi ini Bapak Ibu sekalian mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dapat menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar, serta bisa menjelaskan cara pemanfaatan dan cara penyediaan buku teks pembelajaran. Artinya, dalam penyusunan capaian pembelajaran ini berkaitan erat dengan penyusunan modul ajar, ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, untuk agenda belajar kita, untuk mencapai tujuan pembelajaran, materi yang akan kita pelajari bersama pada saat ini yaitu alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar, ya, dan buku teks modular. Ini insya Allah kita pelajari. Nah, sebagai pengantar, ada pertanyaan awal ya. Apakah Bapak Ibu masih mengingat profil pelajar Pancasila? Masih ingat tidak? Yang masih ingat? Masih. Oke, alhamdulillah. Mungkin bisa menuliskan di chat ya. Profil nih, saya tulis pertanyaannya ya. Profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa ditulis yang masih ingat. Bisa buka chatnya. Halo. Sudah. Oke. Iya, bisa. Mungkin bisa Pak. Bisa ditulis 1 atau 2. Kita batasi waktu ya. Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Bapak Sardan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kreatif, Ibu Aisyah. Oke. Ibu Zia, sudah? Berpikir kritis, bergotong royong. Oke. Baik, terima kasih semuanya benar. Ya, kita lanjutkan materi kita ya. Sorry. Oke. Ya, tadi itu yang disebutkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berakhlak mulia, kemudian berpikir kritis, bernaral kritis ya, kreatif, berkebinekaan global ya. Ini semua merupakan profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, pernyataan tersebut merupakan rumusan profil pelajar Pancasila.
Jadi pelajar sepanjang hayat yang berkompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai Pancasila merupakan rumusan awal yang menghasilkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini di gambar samping ini kelihatan ya. Ya, ini semua profil pelajar Pancasila seperti tadi yang Bapak Ibu tuliskan, betul semua ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, ini yang pertama. Kemudian mandiri yang kedua, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Ya, jadi diharapkan pelajar ini mereka sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi merdeka belajar lah seperti itu ya. Nah, kemudian melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Ya, kemudian untuk mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum harus disesuaikan serta terdapat elemen-elemen baru dalam kurikulum ya, karena ini sedikit berbeda dengan kurikulum-kurikulum yang sebelum-sebelumnya. Baik, nah sekarang kita masuk ke alur tujuan pembelajaran. Nah, agenda pada sesi ini yaitu konsep alur tujuan pembelajaran, kemudian konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, ya, kemudian prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya. Nah, yang kita mulai dari konsep alur tujuan pembelajaran. Oke. Secara umum ada dua langkah besar ya, dalam penyusunan perangkat ajar. Nah, tadi sebagai kita bahas di awal, cerita di awal ya, capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam beberapa fase. Fase-fase, ya, mungkin ada yang sudah tahu fase-fase yang apa namanya, yang berlaku pada profil pelajar Pancasila ini. Ada yang sudah tahu? Saya, Belum Pak. ya? Oh, sudah? Iya, sudah, Pak. Oke. Jadi fase itu ada dari fase A sampai fase F. F ya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi fase A ini terdiri dari kelas 1 sampai kelas 2 SD, betul ya? Ya. Kemudian fase B kelas 3 dan kelas 4. Fase C kelas 5 dan kelas 6. Fase D ini khusus buat SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, kemudian fase E itu untuk kelas 10 SMA. Dan fase F yang terakhir merupakan fase dari kelas 11 sampai kelas 12. Nah, dalam penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, ya, perlu diperhatikan capaian pembelajaran. Jadi, diperhatikan capaian pembelajaran yang sudah disediakan pemerintah untuk digunakan di sekolah. Alur pembelajaran yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Nah, berikutnya yang kedua dalam menentukan capaian pembelajaran, ya maksudnya setelah capaian pembelajaran ini disepakati, maka ada dua langkah tadi sudah penyusunan alur tujuan pembelajaran, sekarang pengembangan modul ajar. Nah, seperti yang lalu-lalu ya, kurikulum yang sudah berlaku sebelumnya, ya seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah pembelajaran ini dicapai oleh siswa. Karena Bapak Ibu sekalian, penting untuk diperhatikan bahwa pembelajaran di di pelajar Pancasila ini berfokus kepada siswa. Jadi pembelajaran ini fokus kepada siswa. Jadi bukan lagi metode guru sekedar ceramah saja di depan, akan tetapi harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Oke, dari pembelajaran sebelumnya, apakah yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini? Nah, ini ada pertanyaan ya, capaian pembelajaran, alur pembelajaran, atau tujuan pembelajaran. Nanti ditulis di chat masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, tadi ya, capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran itu? Ya, kita
ya kita ingatkan kembali, capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Tadi kita sudah sebutkan ya. Jadi capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase. Fase A sampai fase F. Yang semua ini meliputi jenjang pendidikan dasar hingga menengah dari SD sampai SMA. Seperti yang saya sebutkan, fase A itu kelas 1, kelas 2, fase B kelas 3, kelas 4, fase C kelas 5, kelas 6, dan fase D kelas 7 sampai kelas 9. Serta fase E kelas 10 dan fase F kelas 11 dan kelas 12. Berikutnya untuk alur pembelajaran, ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin diperhatikan sedikit. Ya, alur pembelajaran ini merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis ya, dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran. Jadi harus urut ya Bapak Ibu sekalian. Dan alur pembelajaran ini ya sebagaimana kegiatan pelajaran yang harus dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur. Jadi alur pembelajaran ini untuk mengukur capaian pembelajaran. Oke. Kemudian untuk capaian pembelajaran tadi ya, nah, catatan penting nih mungkin Bapak Ibu harus perhatikan, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Kemudian pemerintah ya sebagai penyedia jasa ya, pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan di satuan pendidikan dan panduan untuk menyusun perangkat ajar. Jadi sebelum kita menyusun perangkat ajar nantinya, pemerintah akan memberikan ya kerangka kurikulum yang siap, jadi panduannya yang nanti akan kita gunakan sebagai acuan dalam penyusunan perangkat ajar. Oke, ini ada alur tujuan pembelajaran ya. Dari fase mulai dari kelas 1, kemudian seterusnya sampai di fase kelas 2. Jadi pada capaian pembelajaran, kita ambil contoh di fase A. Di sini contohnya ya. Jadi dimulai dari kelas 1. Kan fase A ini kan kelas 1 dan kelas 2 di akhir fase. Nah, itu terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini berisikan kompetensi atau kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Kemudian konten. Ya, konten ini merupakan konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit pembelajaran. Kemudian berisikan variasi, ya, keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian capaian pembelajaran yaitu kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. Jadi ketiga ini, kompetensi, konten, dan variasi, ini diharapkan bisa mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Jadi ketika berakhir di kelas 2 ya, ketiga komponen ini bisa didapat dengan baik seperti itu. Sehingga capaian pembelajaran bisa dicapai dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sudah sampai di akhir pembelajaran ya. Nah, ini berikut adalah contoh alur tujuan pembelajaran. Nah, ini contoh di fase E, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Pada capaian pembelajaran ini, pelajar memahami ide pokok dan ide perinci serta mengenali akurasi informasi dalam paparan lisan, menjelaskan kembali, menganalisanya, serta menyampaikan pendapatnya menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian contohnya tujuan pembelajaran ini, pelajar menumbuhkan ide pokok dan ide perinci. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, pelajar mengidentifikasi dan menjelaskan arti kata yang jarang muncul. Nah, ini tadi ya, seperti di contoh di sebelumnya. Jadi, capaian pelajaran sudah ditentukan, kemudian kita uraikan ke tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran 1, 2, 3, untuk sampai di akhir fase. Kalau kelas 10, karena fase E, jadi cuma satu tingkatan saja. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi? Cukup, insya Allah. Cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit menyampaikan kuis ya. Kuis ini ya sebelum kita akhiri ya, kuis ini mungkin simpel saja. Siapa yang lebih cepat menjawab, ya itu yang terbaik lah seperti itu ya. Saya akan
kasih satu kuis. Contoh ya, tolong diperhatikan di chat ya. Ya, itu dia di chat sudah ada. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab. Yang tercepat, yang terbaik. Ya, bukan berarti yang lain tidak terbaik ya. Oke, kita tunggu 1 menit. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan jawabannya di kolom chat. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sebentar Ustaz, lupa. Aduh. Tuh. Mungkin dari peserta yang lain, Ibu Aisyah atau Ibu Zia mungkin. Ayo, atau Pak Sarlan juga, ayo cepat-cepatan yuk. Sebelum kita akhiri sesi ini. Iya, sebentar. Sebentar, Pak. Oke. Sebelumnya sudah pada makan ya. Mudah-mudahan tidak kelaparan. Capaian pembelajaran. Ya, tidak usah panjang-panjang. Intinya apa yang dimaksud dengan CP, itu saja. Ada? Tuh Ustaz. Oke, CP merupakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai di akhir pembelajaran. Hampir tepat. Hampir tepat. Sudah mendekati ya. Sudah mendekati karena ini yang istilahnya CP itu apa? CP itu ya Ibu Aisyah, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Tepat sekali ya. Jadi kalau dikombinasikan antara jawabannya Ibu Aisyah dengan Bapak Sardan, cocok ya, capaian pembelajaran, kemudian ya, tujuan pembelajaran akan dicapai di akhir pembelajaran. Ya, itu ada kaitannya semua ya. Oke, cukup. Mungkin masih ada yang menjawab? Oke, Ibu Zia masuk. Kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik yang dicapai di akhir pembelajaran. Iya, ini melengkapi semua. Jadi kalau cuma terdiri satu-satu kurang lengkap ya. Hanya karena semuanya digabungkan jadi lengkap gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dalam kuis tadi. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran, diharapkan paham ya dengan paham dengan materi yang saya sampaikan. Cukup jelas ya, atau jelas atau tidak jelas? Alhamdulillah jelas ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, mungkin sedikit saya berpantun. Burung nuri, burung cendrawasih. Ya. Nasi putih ada di sini. Sampai jumpa kembali dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali pantunnya, Ustaz. Terima kasih atas materinya pada hari ini. Saya Baik, izin terima live kasih. ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Lucia, Saya izin live Mbak ya. Farah, dan Mbak Aisyah. Ya.